Sampurasun, Abdi Sadayati ITB, Bade Napangkeun Budaya ti Jawa Barat. Kami akan menunjukkan salah satu budaya dari Jawa Barat, yaitu Sunda. Selamat menyaksikan. Gatrik merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang umumnya terdiri dari 3-4 orang per timnya. Satu tim bertugas memukul dan tim lainnya menjaga. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan dua bambu. Satu bambu digunakan untuk memukul dan satu bambu lainnya akan dipukul. Pertama-tama, letakkan bambu yang akan dipukul di atas dua buah batu. Kemudian, cungkil bambu tersebut sejauh mungkin menggunakan bambu pemukul. Selanjutnya, bambu yang telah dipukul diambil oleh tim yang menjaga. Tim yang menjaga melempar bambu yang telah dipukul tersebut ke bambu pemukul yang telah diletakkan di atas batu. Jika bambu yang dilempar mengenai bambu pemukul, maka akan ada pergantian tugas. Tetapi jika tidak, maka permainan akan dilanjutkan ke set kedua, di mana tim pemukul harus mencungkil bambu yang akan dipukul dan kemudian memukulnya. Tim lainnya harus dapat menangkap bambu tersebut supaya posisi jatuh bambu tidak jauh. Selanjutnya, dilakukan lemparan bambu yang dipukul ke bambu pemukul oleh tim yang menangkap. Jika terkena, maka tim akan bertukar tugas. Jika tidak, maka poin akan didapatkan tim pemukul yang dihitung menggunakan bambu pemukul dari jarak bambu yang telah dilemparkan oleh tim yang menangkap. Aku Diana dari ITB, dan di sini aku ingin memperkenalkan kepada para hadirin semua tentang salah satu permainan tradisional Sunda, yaitu Cinciripit. Cinciripit ini sendiri adalah permainan yang sangat sederhana, namun sangat seru. Saya sendiri sering memainkannya ketika masih kecil dulu. Nah, Cinciripit ini kurang lebih seperti ini permainannya. Dapat melihat bahwa ada beberapa anak yang melingkar, lalu ada satu orang anak yang tangannya dijadikan mangkuk atau tadah seperti ini. Nah, anak-anak sisanya itu menaruh jari telunjuk mereka di atas tangan yang menjadi penanding. Jadi permainan ini sebenarnya semakin banyak dilakukan, itu semakin banyak personel yang melakukannya akan semakin seru. Nah, setelah itu ketika semua sudah siap, akan dinyanyikan sebuah lagu yang ketika lagu tersebut selesai, mereka harus cepat-cepat atau secara gesit mengangkat tangan mereka agar mereka tidak dicaplok oleh teman mereka yang jadi mangkuk atau yang jadi tadah ini. Nah, kurang lebih lagunya seperti ini. Cinciripit tulang bajing kacapit bulu pare seseketna jual padalang mau wayang trik nong. Nah, setelah lagu tersebut selesai, si penadah pasti akan segera menutup tangannya. Nah, orang-orang yang tangannya terjepit atau tidak gesit dalam mengangkat tangannya, maka orang-orang tersebut kalah. Jadi, orang-orang yang cepat atau yang gesit dalam mengangkat tangannya, itu adalah orang-orang yang selamat dan orang-orang yang menang. Nah, selain permainan ini sangat sederhana, permainan ini menurut saya juga sangat seru karena kita harus buru-buru mengangkat tangan kita setelah lagunya selesai. Nah, selain itu, permainan ini tuh sebenarnya melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran kita nih. Jadi, walaupun permainan ini sangat sederhana dan tidak memerlukan alat apa-apa, ternyata ada juga manfaat yang bisa diberikan. Nah, segitu saja penjelasan dari saya tentang permainan Cinciripit ini. Semoga suatu hari kita bisa bermain ini bersama-sama. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, aku bakal ngenalin ke kalian semua nih tentang permainan tradisional khas Sunda yang bernama Orey-Oreyan. Nah, Orey-Oreyan merupakan salah satu permainan yang secara umum banyak ditemukan di daerah Jawa Barat. Permainan ini sangat mudah dan meriah untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena tidak ada bahan yang diperlukan selain sebidang tanah cukup luas agar anak-anak leluasa membentuk barisan yang seperti orey atau ular. Bagian depan diartikan sebagai kepala dan bagian tengah serta belakang diartikan sebagai bagian tubuh dan ekor. Mereka membentuk barisan nih, satu kolom dengan saling menumpu kedua tangan pada pundak teman di depannya. Nah, ilustrasinya itu ada di belakang saya untuk memperjelas apa yang akan saya jelaskan, seperti pada gambar di belakang saya ini. Nah, di dalam orey ini sambil berjalan, mereka menyanyikan kawi yang biasa dinyanyikan. Begitu syair kawinya berakhir, sang kepala akan berusaha untuk menangkap bagian ekor. Sementara sang ekor sendiri sudah mengatur strategi nih, sehingga akan tampak seperti seekor ular yang meliuk-liuk karena antar kepala dan ekornya seakan saling mengejar. Yang harus menyesuaikan barisan adalah bagian tubuh ular. Mengapa? Karena bagian tubuh ular itu tidak boleh putus. Hal ini membuat bagian tubuh seakan-akan meliuk-liuk untuk mengikuti gerakan kepala dan ekornya.
Nah, jenis permainan ini itu dapat dilakukan oleh anak-anak, baik itu anak berjenis kelamin perempuan maupun anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki nih. Tapi diusahakan untuk usianya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu berbeda. Mungkin sekitar rata-rata usia SD seperti itu. Mengapa? Karena di usia tersebut kelincahan itu masih maksimal dan kelincahan gerak dari seekor ular itu harus diimbangi dengan porsi tubuh dan tenaga yang hampir seragam. Kalau tidak seragam atau tidak sama lah istilahnya dari berbagai anak tersebut, dikhawatirkan apabila ada anak yang berbeda jauh nih usianya, dia akan lebih mudah untuk terbanting atau terjatuh karena harus mengikuti gerakan seekor ular. Jadi ini kayak permainan kerjasama, jangan ada yang terpaut usia yang jauh dalam memainkannya. Nah, melihat dari cara permainan ore-orayan ini, maka tidak ada yang namanya istilah pertandingan dan keuletan, karena yang ada hanyalah sedikit ketangkasan yang didominasi oleh keceriaan yang kerap mewarnai setiap permainan ini, baik berupa jeritan riang maupun tawa dari para pemain. Ini adalah salah satu kuliner khas asal Jawa Barat yang sudah melekat hampir seluruh masyarakat Indonesia, yaitu serabi atau surab. Kuliner ini terbuat dari tepung beras dan dibakar menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat. Rasanya gurih dan legit. Serabi tradisional biasanya hanya ditambahkan saus berupa cairan dari gula dan kelapa. Namun sekarang sudah banyak menggunakan saus dengan variasi rasa, seperti manisa, kacang, stroberi, dan lain. Bahkan, kini serabi juga tersedia dengan bahan isian seperti diisi daging ayam, telur, kornet, dan lainnya yang dimasukkan dalam serabi. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi seperti pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Tari Jaipongan terkenal karena gerakan-gerakan yang sangat energik, unik, dan sederhana. Ciri khas tari Jaipongan ini tercermin dalam pola penyajian tariannya. Ada yang diberi pola ibing pola seperti tari seni Jaipongan yang berkembang di Bandung. Selain itu, iringan alat musik dagung akan menambah suasana ceria, sehingga banyak orang ikut menari saat menonton tarian ini. Pakaian adat Sunda untuk laki-laki dinamakan pakaian pangsi atau pangsi numpang kasisi, yang berarti pakaian penutup tubuh dan cara pemakaiannya dililitkan secara menumpang seperti sarung. Adapun makna dari baju pangsi ini yang pertama adalah tangtung, yang berarti mempunyai pendirian yang teguh dan kuat, kemudian nangtung yang berarti teguh, dan kemudian ada samping yang mengandung arti selalu rendah hati dan tidak sombong. Berikut merupakan pakaian adat Sunda untuk perempuan. Umumnya menggunakan kebaya sederhana sebagai atasan dan menggunakan kain batik sebagai bawahan. Namun, untuk beberapa acara khusus digunakan tambahan aksesoris lainnya. Misalnya, untuk pengantin perempuan umumnya menggunakan siger di bagian kepala sebagai aksesoris. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Menurut KBBI sendiri, angklung artinya alat musik tradisional yang dibuat dari tabung bambu. Angklung merupakan salah satu alat musik yang paling mudah dimainkan loh, yaitu hanya dengan menggoyangkan tabungnya saja, kita sudah bisa menghasilkan satu nada. Namun, ada beberapa cara memainkan angklung. Yang pertama, dengan menggentarkan tabung suaranya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan teknik centok atau memukul tabung horizontal pada bagian dasar dengan telapak tangan. Dan yang ketiga, teknik tangkep, yaitu dengan menggentarkan tabung yang besar. Ukuran angklung juga ada yang kecil, dan besar kecilnya ini disesuaikan dengan usia pemain. Biasanya angklung dimainkan beramai-ramai, sehingga menghasilkan suatu lagu yang dinamis dari berbagai nada yang berbeda. Namun sekarang, budaya bermain angklung sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Padahal angklung memiliki sejarah yang panjang dan sudah ada sejak dulu dan berkembang hingga sekarang. Oleh karena itu, yuk kita lestarikan kembali budaya ini.